Dipersembahkan oleh Malas banget gak sih bulan puasa sekarang? Diem-diem doang, gak punya kerjaan. Kok bisa males? Emang sih puasa itu bikin kita lemes gitu, cuma jangan males-malesan dong. Ya males gitu, ngapa-ngapain males. Ya jatuh kan. Tuh kan, saking males aja mikir ngapa sampai males coba. Iya ya, lemes. Tuh, jangan-jangan ibadahnya juga males lagi. Iya Ih, sih bahaya kadang-kadang, banget. Ih. astagfirullah. Tahu nggak sih, kadang-kadang tuh kita ngerasa kayak gitu berarti kita nggak istiqomah. Emang sih istiqomah itu berat, yang gampang tuh istirahat. Yaudah istirahat aja yuk. Jangan dong. Oke. Harusnya pas tahu kamu males, kamu tuh harus belajar gitu supaya kamu bisa lebih istiqomah. Nih, Gimana aku tuh belajar? tahu nih, UHAMKA kemarin punya kajian bagus, ada di YouTube-nya. Tentang? Istiqomah, ngebahas tentang istiqomah. Jadi dengan kajian itu siapa tahu kita bisa belajar banyak tentang istiqomah itu sendiri. Mau aku share nggak linknya? Apa mau nonton bareng? Boleh. Share aja. Share aja, oke. Nah istiqomah ya? Mm-mm. Biar kita istiqomah. Iya dong, Oke. masa istirahat. Semoga aja deh. Itu udah ya, udah aku share ya. Nih, udah dilihat kok. Udah nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi katabas syiyama fi syahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Para pemirsa Hamka Muda yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mengangkat satu tema yang berkenaan dengan makna istiqomah. Apa sebenarnya istiqomah itu? Dan sejauh mana keutamaannya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, salah satu sifat terpuji yang sekaligus juga menjadi karakter orang-orang yang bertakwa adalah istiqomah. Istiqomah mengandung makna yaitu adalah berpegang teguh atau berada di jalan yang lurus. Dan secara istilah makna istiqomah berarti berpegang teguh pada jalan agama yang benar, yaitu agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lalu kemudian dia istiqomah, berpegang teguh dengan keimanannya, ya, dan juga dengan tauhid, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka kemudian para malaikat akan turun menyertai mereka, lalu kemudian mereka mengatakan para malaikat itu, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian hai orang-orang mukmin yang istiqomah, yang beriman kepada Allah, kalian jangan takut dan kalian jangan bersedih. Wa absyiru, bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Masya Allah. Jadi di sini ternyata di antara keutamaan yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut bahwa orang yang istiqomah akan turun kepadanya malaikat memberikan peneguhan hati dan penguatan, sekaligus juga akan memberikan kabar gembira untuk menghadapi kehidupan di dunia sekarang ini, termasuk juga kehidupan di akhirat. Para pemirsa Hamka Muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini meliputi 3 hal sebagaimana dari beberapa keterangan para ulama. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Apa maknanya? Orang harus senantiasa komitmen konsisten dalam berakidah Islam, sehingga tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayatnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah istiqomah, komitmen itu dalam hal tauhid, dalam akidah. Makanya kita jaga keimanan kita, keimanan keluarga kita, tauhid saudara-saudara kita, masyarakat kita, supaya tetap berada di dalam
agama ataupun keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mati, matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang beristiqomah, seorang mukmin hendaklah diiringi dengan amal soleh, berbuat kebaikan, ya, menebarkan kebajikan, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim menunaikan sholat fardu terus menerus, maka dia adalah orang yang istiqomah. Ketika seorang muslim setiap bulan Ramadan dia berpuasa, setiap tahun 1 bulan sekali di bulan Ramadan, istiqomah terus menjalankan ibadah puasa itu, maka itu adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Dari istiqomah meliputi tauhid dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, istiqomah itu meliputi, yaitu adalah ikhlas, an-niyah al-khalisah dalam setiap amal. Jadi ketika kita beramal, berbuat baik, hendaklah didasarkan kepada niat ikhlas karena mencari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hamka Muda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu riwayat yang sangat menarik. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata istiqomah selain tadi karakteristik ataupun sifat terpuji, istiqomah merupakan inti daripada ajaran Islam. Ya, inti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami inti ajaran Islam. Jika engkau memberikan jawaban, maka aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun setelah engkau memberikan penjelasan tersebut." Maka apa kata Nabi SAW? "Kul amantu billah tsumastaqim." Katakanlah, aku beriman, percaya kepada Allah. Tsumastaqim, lalu kemudian beristiqomahlah, berpegang teguhlah. Artinya istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang mukmin ini karakteristiknya, perkataan orang mukmin jika dia diseru kepada agama Allah, diseru kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjalankan hukum-hukum yang telah diturunkan itu, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat dengan penuh ketulusan. Dalam sebuah ayat, itu surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulul mu'minina idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, perkataan orang mukmin jika dia diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menjalankan hukum-hukumnya, maka mereka orang mukmin itu berkata, kami mendengar dan kami menunaikan ataupun taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam tauhid kita, dalam ketaatan kepada Allah, dan dalam keikhlasan semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh